Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Mihdad bin Amir al-Aswad dan rasa bersalahnya setelah meminum susu milik Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat yang termasuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awalun adalah Mihdad bin Amir al-Aswad. Diketahui karena pilihannya untuk memeluk Islam karena dia bukan termasuk golongan yang terkemuka sehingga dia mengalami berbagai penyiksaan dari kalangan Quraisy. Meski begitu, segala penyiksaan itu bukan menjadi sebab untuk lebih memantapkan hatinya menjadi seorang muslim. Ketika tinggal di Madinah, yaitu pada masa awal, Rasulullah SAW membagi sahabat muhajirin dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang. Yaitu untuk mereka yang tidak tinggal dengan orang-orang Ansor tetapi tinggal di serambi masjid sebagai ahlu sufah. Sedangkan Mihdad berada dalam satu kelompok dengan Rasulullah SAW dan juga ada 3 ekor kambing yang dapat diperah susunya untuk kelompok tersebut. Suatu waktu Mihdad dan 2 orang temannya mengalami keadaan yang sangat lapar dan payah. Sedangkan hanya ada 1 gelas susu yang merupakan jatah Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW sedang berkunjung ke rumah seorang sahabat. Hingga kemudian ada setan yang membisikkan pikiran jahat pada Mihdad. Sebaiknya engkau minum susu itu. Nabi sedang berkunjung ke rumah sahabat Ansor dan pasti beliau dijamu dengan istimewa di sana. Akan tetapi Mihdad mengabaikannya, meskipun setan tersebut terus membisikkannya. Sehingga dalam keadaannya yang payah serta rasa lapar itu, dia tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya susu itu dia minum dengan 2 orang temannya. Selesai meminum susu itu, kedua temannya tertidur. Sedangkan Mihdad sendiri masih dihantui perasaan bersalah karena meminum susu jatah Rasulullah SAW. Ternyata setan itu menambah kegundahannya dengan memberi bisikan kepada Mihdad. Apa yang engkau lakukan? Muhammad akan segera datang dan akan mencari jatah susunya. Pasti engkau akan binasa karena dia akan berdoa untuk kebinasaan orang yang menyerobot bagiannya. Tak lama setelah itu Rasulullah SAW datang, beliau langsung melaksanakan sholat sunnah beberapa rakaat. Mihdad yang melihat Rasulullah SAW datang semakin gelisah dan menunggu apa yang akan terjadi. Seusai sholat, Rasulullah SAW menoleh ke arah gelas susu yang telah kosong. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan untuk berdoa. Binasalah aku, kata Mihdad dalam hati. Kemudian dia mendengar doa Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang memberiku makanan. Berilah minuman kepada orang yang memberiku minuman. Setelah mendengar doa tersebut, Mihdad langsung bergegas bangun dan mengambil pisaunya. Dia bermaksud untuk menyembelih salah satu dari ketiga kambing tersebut untuk makanan bagi Rasulullah SAW. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika melihat ketika kambing itu dalam keadaan penuh air susunya. Padahal diketahui sebelumnya tidak ada 1 tetes pun susu yang dapat diperah dari ketiganya. Dia kemudian mengambil sebuah bejana dan mengisinya dengan susu dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu meminumnya beberapa teguk lalu diberikan kepada Mihdad. Sesudah minum beberapa teguk, Mihdad mengembalikannya kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum beberapa teguk dan diberikan lagi kepada Mihdad. Hal tersebut berulang beberapa kali bergantian minum hingga akhirnya Mihdad merasa kenyang dan tertawa mengingat apa yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui apa yang terjadi tersenyum dan bersabda, "Perbuatanmu itu adalah salah satu keburukanmu, hai Mihdad. Tetapi itu semua tidak terjadi kecuali karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebaiknya engkau bangunkan kedua temanmu agar bisa merasakan susu ini." "Ya Rasulullah, aku tidak peduli siapa yang disalahkan dalam hal ini. Tetapi yang penting engkau telah meminum susu itu dan aku telah meminum sisanya," kata Mihdad. Setelah itu dia membangunkan kedua temannya untuk dapat menikmati susu yang penuh berkah tersebut. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.